Justru aneh kalau ada orang jual-jual bahwa saya punya informasi A1, bisa diduga dengan sangat kuat bahwa orang ini sebetulnya tidak punya informasi itu gitu loh. Hmm. Dengan kata lain, apapun yang dikatakan oleh Bu Kony ini kan banyak hal yang kemudian kita lihat tidak sesuai ya. Ya, tuduhan bahwa ya, bisa keluar dari mulut seorang Ibu Kony bahwa Prabowo akan dibunuh gitu, Hmm. digantikan Gibran. Itu kan keluar yang Ya. analisa-analisa semacam ini. Itu kan bukan kata saya, kata Ibu Kony sendiri gitu Hmm. loh. Bahwa kemudian dia bermanuver juga untuk menjadi Wamenhan, itu juga satu fakta yang dikatakan juga bukan oleh saya, oleh Ketua TKN Hmm. Rosan Ruslani gitu loh. Nah, ini untuk mengcounter apa-apa yang Bu Kony sendiri tuduhkan, eh, yang kemudian faktanya kita tahu bahwa sejak sejak Pilpres itu yang bersangkutan nggak ada di Indonesia, lebih banyak di Rusia. Hmm. Jadi yang ingin saya katakan, sulit untuk membedakan mana yang provokasi, mana yang fakta ya, Atau bluffing. Ini atau bluffing. bluffing, Ya, ya. hoax. Hmm. Jadi kalau sekarang mengatakan ada rahasia ini, rahasia itu, ya saya sepakat dengan berbagai pihak lain, pengamat lain sudah makanya dibuka saja, nggak ada rahasia. Kok kalau urusan negara ya, Hmm. kenapa mesti dirahasiakan? Buka saja. Lalu kenapa nggak dibuka gitu loh? Lalu kenapa mesti dinotariskan? Di Rusia pula. Di Rusia juga dinotariskannya di Rusia. Apakah ini kemudian mau dialih wariskan ke siapa? Dia kan nggak ngomong ya. Kalau dinotariskan artinya kan mau dilindungi hak atas data tersebut, dan kemudian jika terjadi apa-apa maka hak atas data tersebut akan ke siapa, begitu kan? Kira-kira kan begitu. Nah, ini kan nggak dijelaskan juga konteksnya apa, Hmm. mengaitkan notariat Rusia. Nah, jadi memang ya kita tunggu aja sampai Ibu Kony sendiri menyampaikan fakta-fakta apa yang menurut versinya itu adalah rahasia gitu loh. Hmm. Adalah sesuatu yang oleh juru bicara PDIP sebagai Mas Guntur Romli ya, Hmm. akan menggegerkan. Ya segeger apa itu kan hanya bisa terbukti until otherwise stated kan. Ya, iya. Jadi Kalau kesannya spekulasi semua. betul. Kesannya jadi sekarang ini kayak bluffing aja, kayak gertakan. Dan yang menarik itu bukan hanya ke Jokowi ininya ya, bluffingnya, tapi juga ke keluarganya. Dan dalam acara podcast dengan Abraham Samad kan Bu Kony bilang, ngasih warning ke Bu Iriana. Bu Iriana, jangan santai dulu Bu, katanya ini nanti juga bisa kena ibu nih gitu. Terus kemudian dia menyebut Mulyono yang nggak tahu diri dan seterusnya, karena kan Bu Kony ini kan menyebut dirinya sebagai pengikut setia Bu Mega lah gitu ya. Jadi Madam Kony ini menyatakan Mulyono ini nggak tahu diri dan seterusnya. Terus ini kan, ini menurut eh, Bang Yosef, ini apakah menjadi sinyal bahwa ini skala dan intensitas dan eskalasi konflik antara katakan aja PDIP atau Bu Mega dengan, atau Hasto ya, dengan Jokowi itu kedepannya ini makin makin intens dan makin kasar, makin vulgar, atau bagaimana? Bagaimana kita membaca bluffing-bluffing yang atau klaim-klaim semacam itu? Ya nggak bisa lain, yang rasional adalah fakta bahwa Sekjen ini kan sedang dalam proses. Hmm. Sprindik itu kan, diknya itu kan penyidikan. Hmm. Jadi dimulainya penyidikan. Penyidikan artinya kan dalam yang terkait dengan Pak Hastonya ini ya. Kalau yang udah sebelum-sebelumnya kan sudah bahkan sudah putus dan sudah apa namanya, eksekusi di lapas kan. Tapi yang khusus kasus eh, Mas Hastonya ini kan dimulai nih sekarang untuk menemukan bukti-buktinya gitu loh, ya kan. Nah, saya kira yang rasional ini yang mau coba diganggu melalui bluffing-bluffing seperti ini. Jadi artinya ini kalau Ayu lanjutkan, padahal sprindik udah keluar loh. Hmm. Tapi seolah-olah ingin mengancam, menjadi seperti bahwa kalau Ayu lanjutkan, ini bluffingnya ini akan keluar, bluffing 2 akan keluar, bluffing 3 yang terkait Ibu Riana akan keluar, gitu-gitu. Jadi harus kita lihat urusannya mau kemana nih? Ke sini, ke
proses penyidikan yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya sprindik di malam Natal kemarin. Walaupun kita masih harus melihat ya sampai seberapa jauh karena ini kan baru selesai tahun baru ya, artinya saya tidak tahu ada yang tahu Hasto ada di mana nggak sekarang, Pak Mas Hasto ada di mana nggak? Nah ini juga masih jadi pertanyaan ya. Ya, jadi artinya kita tunggu aja. Ini kan kemarin eksekusinya oke lah tahun baru, sprintingnya keluar di malam Natal, liburan. Nah ini kan tanggal berapa sekarang 2 ya, kita lihat ya dalam 2-3 hari ke depannya mesti ada lanjutan ini. Nah di balik yang disampaikan oleh Ibu Koni itu juga selain yang bluffing tadi kan juga apa line to take yang beliau sampaikan juga di kanalnya Akbar Faisal kan yang soal bahwa hey ada banyak kasus lebih besar, kenapa yang receh ini yang disoroti? Jadi seolah-olah dalam konteks cara berpikir itu ingin dikatakan bahwa ini politisasi gitu kan. Seolah-olah jadi begitu kan. Yang gede-gede aja gitu loh. Nah yang gede-gede ini katanya ini yang udah dinotariskan itu kan di Rusia itu yang mau dibongkar gitu loh ya. Kita tunggu. Publik menunggu itu. Jadi nah, itu Bang, kalau tadi soal Hasto ya, soal Hasto tersangka. Ini juga ada narasi ini saya lagi-lagi mengacu kepada keramaian yang ada di medsos ya, di X terutama. Jadi ada yang bilang Hasto ditersangkakan tapi tidak ditahan. Ini kan beda dengan Tom Lembong gitu. Itu menunjukkan bahwa KPK atau pemerintah sekarang itu sebenarnya jiper, takut sebenarnya. Karena kalau Harto tersangka dan kemudian langsung ditahan, itu nanti Bu Mega kan Bu Mega sudah melakukan itu tuh, menyatakan akan menggerutuk KPK, gitu kan, kalau Harto ditangkap. Gitu. Terus jadi KPK takut atau pemerintah takut dengan movement semacam itu. Terus juga menunjukkan ya tadi yang disebut Bang Joseph, ini jangan-jangan memang nggak ada kasusnya, gitu. Ini politisasi atau kriminalisasi hukum, kriminalisasi terhadap Hasto, gitu. Politisasi hukum, gitu. Bukan. Bang, saya tidak mengatakan tidak ada kasusnya jelas ada karena kalau masuk tahap sidik, menyelidik itu kan ingin melihat struktur kasusnya gimana sih. Sidik itu setelah struktur kasusnya kelihatan dicarikan bukti-buktinya gitu loh, dikumpulkan bukti-bukti saksi-saksinya dan penahanan atau tidak itu sebetulnya sangat terkait dengan ini gitu loh. Jadi karena sudah keluar sidik dan bukti-bukti awalnya sudah ada, maka ini menjadi bukti-bukti awal ya, cross check konfirmasinya kan ada di dalam proses ini. Jadi menurut saya ini bukan diada-adakan, ini sudah ada. Hanya saja mereka mengkomplainnya kan, ya ilah ini kan kasus berapa 2,5 miliar. Kenapa sih nggak ngurusin yang ya triliun, yang triliunan, yang puluhan miliar, ratusan miliar gitu loh. Jadi dibelokin gitu loh bahwa ini bukan skala prioritas sebetulnya. Oleh karena bukan skala prioritas, maka dimainkan narasi bahwa ini politisasi gitu loh. Seolah-olah dilihat hanya dari sisi besarnya gitu loh. Padahal bukan itu. Tapi ancaman terhadap stabilitas itu juga soal lain. Dan itu sepenuhnya pemerintah berhak menentukan yang mana. Yang strategis atau tidak. Jadi strategis tidaknya satu kasus hukum itu tidak hanya dilihat dari besar kecilnya nilai. Kalau dalam hal korupsi ya sekian ratus miliar, sekian triliun lawan 2,5. Nggak hanya itu. Tapi kalau dia punya dampak terhadap stabilitas politik itu hitungan lain. Ini strategic thinking, political thinking, gitu loh. Ya. Nah terus ini Bang, saya mau kembali ke soal Bu Koni, karena kan Bang Joseph kan termasuk yang sangat intens mendalami dunia dan juga terlibat dalam dunia intelijen ya, bahkan kanalnya pun analisis intelijen. Kanal YouTube-nya Bang Joseph kan analisis intelijen. Nah ini kita berhadapan dengan sosok yang mengklaim dirinya atau dikenal luas sebagai ahli militer dan ahli intelijen. Nah tapi Bu Koni itu sosok yang intelijen yang selalu ahli intelijen yang selalu mengumbar punya info A1 gitu. Nah ini sebenarnya kalau gimana Bang Yosef melihat ini dari segi tadi sudah disinggung ya, tapi saya ingin Bang Yosef mengelaborasi lagi dari segi perspektif intelijen gitu ya.
klaim-klaim semacam ini itu gimana itu seberapa jauh kita bisa nanggapi dengan kita anggap ini sesuatu yang serius gitu, reliable nggak gitu, terlalu meyakinkan nggak sih kayak gitu-gitu itu gitu. Intelijen itu kan soal kepentingan, Mas. Oh. Soal kepentingan dan tabrakan kepentingan kan sebetulnya salah satu titik pandangnya ada di situ. Jadi apa sih kepentingan Ibu Koni ini sebetulnya harus dilihat dari latar belakangnya juga. Jadi kalau kita kembali ke awal Pak Prabowo sebagai Menhan, itu kan kemudian ada ribut-ribut soal satu PT lah, TM apa gitu ya, yang dibentuk gitu lah, untuk sebetulnya melakukan kajian. Itu lebih PT ini sebetulnya bentuknya PT, tapi dia fungsinya lebih melakukan kajian mana alutsista yang cocok untuk kita atau tidak gitu loh, yang sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nah kemudian ya kita tahu ujungnya dalam hal kepentingan TNI AU kan kita beralih sebetulnya dari Rusia kembali ke Barat, ke NATO, ke standar NATO, Rafale itu. Ini sebenarnya ada kajian yang strategis bahwa selama kita menggunakan perangkat atau alutsista dari Rusia ini ada masalah dengan operation centric network kita. Jadi operation centric network itu kan alutsista itu harus bisa saling ngobrol gitu loh. Ngobrolnya apa? Data. Nah, alutsista ini kan punya sebutlah ideologinya masing-masing gitu loh, punya apa namanya teknologinya masing-masing. Nah ini nggak ngobrol kalau pakai SU, misalnya dia harus komunikasi dengan kapal perang, itu nggak bisa, harus ada lagi interface yang macam dia repot gitu loh. Karena standar avioniknya beda, bukan standar avioniknya NATO Barat. Si SU dengan F-16 juga susah ngobrol. Bayangin kalau sama-sama lagi satu operasi ini nggak bisa ngobrol gimana? Ini bahasa gampangnya ya. Nggak bisa ngobrol dengan kapal perang gimana gitu loh. Nggak bisa ngobrol dengan base station gimana. Itu salah satu, saya kira salah satu ya yang pertimbangan kenapa Pak Prabowo akhirnya menengok kembali ke alutsista dengan teknologi NATO. Nah tapi kita tahu bahwa di 2003 itu kan kita tahu-tahu melakukan kontrak itu kan, SU-27 sama 30. Delivery-nya 2003 atau 2023? 2003. Itu era kepresiden 2003, silakan dicek aja. Gus Dur udah selesai itu.